Dalam era yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi, sistem informasi telah menjadi fondasi bagi kemajuan organisasi di berbagai industri. Hari ini, kita akan membahas sebuah inovasi yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang pengelolaan kehadiran dan data kepegawaian. Dari STIMIK Bandung, kami hadir dengan bangga untuk mempersembahkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SRS untuk sistem informasi presensi dan kepegawaian. Dokumen ini disusun oleh saya dan teman-teman saya, merinci setiap aspek dari pengembangan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keterjangkauan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebelum lanjut, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rikni Winur Alam dengan NIM 322001 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anjeli Ritonga dengan NIM 322003. Perkenalkan juga, saya Meriati dengan NIM 322004. Dan satu teman saya lagi yaitu Said Hafi Ilyas dengan NIM 322005. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Agenda kali ini kita dibuka dengan pendahuluan, ada deskripsi umum, selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan antarmuka eksternal. Nah, ada tambahan juga kebutuhan lainnya. Selanjutnya mungkin kita akan adakan forum untuk diskusi. Sekarang mari kita menjelajahi bagaimana kita akan membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi dan perusahaan Anda. Nah, tujuan dari pembuatan SRS ini adalah tujuan dari dokumen ini adalah untuk merinci setiap kebutuhan sistem secara terperinci sehingga memungkinkan pengembang untuk memahami apa yang harus diimplementasikan dalam sistem. Selain itu, dokumen ini juga memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemangku kepentingan terkait tentang fitur, fungsionalitas, dan batasan sistem yang akan dikembangkan. Lingkup proyek. Nah, lingkup proyek ini mencakup identifikasi dan penjelasan rinci tentang berbagai fitur dan fungsi yang ada dalam sistem informasi presensi dan kepegawaian. Ini juga mencakup aspek-aspek kritis seperti keamanan data, integrasi dengan infrastruktur yang ada, dan persyaratan kinerja yang harus diharapkan. Nah, selanjutnya juga ada referensinya. Dalam menyusun dokumen ini juga kami merujuk pada beberapa sumber referensi yang relevan, termasuk buku panduan dan dokumen teknis terkait. Referensi ini memberikan wawasan yang berharga terkait tentang praktik terbaik dalam pengembangan sistem informasi presensi dan kepegawaian, serta memastikan bahwa dokumen ini sejalan dengan standar industri dan kebutuhan pengguna yang nyata. Selanjutnya ada deskripsi umum. Yang pertama yaitu perspektif produk, di mana sistem informasi presensi dan kepegawaian ini akan memperkenalkan pendekatan inovatif dalam pengelolaan kehadiran dan data kepegawaian di lingkungan organisasi. Dengan menggunakan teknologi berbasis web, sistem ini akan memberikan kemudahan akses dan pengguna bagi pengguna dari berbagai tingkat dalam organisasi, mulai dari pegawai biasa hingga administrator. Perspektif produk ini berfokus pada kebutuhan nyata pengguna untuk memiliki alat yang efisien, aman, dan andal untuk memantau dan mengelola presensi serta informasi kepegawaian. Yang kedua yaitu ada fitur produk, di mana fitur-fitur utama yang akan tersedia dalam sistem informasi presensi dan kepegawaian ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan inti pengguna. Selain fitur-fitur dasar seperti perekaman presensi harian dan manajemen kepegawaian, sistem ini juga dapat dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan yang meningkatkan pengalaman pengguna.
seperti pembuatan laporan yang dapat disesuaikan, integrasi dengan kalender kerja, dan notifikasi otomatis untuk pengguna cuti dan izin lainnya. Kemampuan untuk mengakses sistem dari berbagai perangkat, termasuk desktop dan mobile, juga akan menjadi fitur penting yang akan memastikan fleksibilitas dan keterjangkauan sistem bagi pengguna. Yang ketiga yaitu ada kelas pengguna dan karakteristik. Dalam merancang sistem informasi presensi dan kepegawaian ini, kami memperhatikan kebutuhan dan karakteristik dari berbagai kelas pengguna yang mungkin akan menggunakan sistem ini. Administrator sebagai pemegang kendali utama akan memiliki akses penuh untuk mengelola pengguna, mengkonfigurasi pengaturan sistem, dan menghasilkan laporan kerja. Staf kepegawaian yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan data kepegawaian akan memiliki akses terbatas untuk melakukan tugas-tugas seperti memperbarui informasi pribadi dan memantau presensi harian. Sementara itu, pegawai akan memiliki akses terbatas untuk memeriksa jadwal kerja mereka sendiri, mengajukan cuti, dan mengakses informasi kepegawaian dasar mereka. Nah, berikutnya itu ada lingkungan operasional. Sistem informasi presensi dan kepegawaian ini akan dioperasionalkan dalam lingkungan yang didukung oleh teknologi web modern. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem dari mana saja, kapan saja, asalkan mereka memiliki koneksi internet yang stabil. Lingkungan operasional ini juga memungkinkan sistem untuk berintegrasi dengan aplikasi dan layanan lain yang mungkin digunakan oleh organisasi, seperti sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM, atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Selanjutnya ada kendala desain dan implementasi. Dalam merancang dan mengimplementasi sistem informasi presensi dan kepegawaian ini, beberapa kendala harus dipertimbangkan secara cermat. Salah satunya adalah keamanan data, di mana perlu ada langkah-langkah yang kuat untuk melindungi informasi kepegawaian dari akses yang tidak sah. Skalabilitas sistem juga merupakan kendala penting yang perlu dipertimbangkan, terutama dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan volume data yang diharapkan. Terakhir, ketersediaan sistem harus dijamin dengan memastikan bahwa downtime minimal selama pemeliharaan atau pembaruan sistem. Di sini juga ada dokumentasi pengguna, yakni dokumentasi pengguna yang lengkap akan disediakan untuk membantu pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem informasi presensi dan kepegawaian ini dengan efektif. Dokumentasi ini akan mencakup panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakan berbagai fitur sistem, serta jawaban atas pertanyaan umum yang mungkin timbul selama penggunaan sistem. Nah, tujuan dari dokumentasi penggunaan ini adalah untuk meningkatkan adopsi sistem dan memastikan bahwa pengguna dapat memanfaatkan semua fitur yang ditawarkan dengan baik. Yang terakhir ada asumsi dan ketergantungan, di mana dalam menyusun SRS ini kami membuat beberapa asumsi yang mendasari pengembangan dan implementasi sistem informasi presensi dan kepegawaian ini. Nah, salah satunya adalah asumsi tentang ketersediaan infrastruktur internet yang stabil di lingkungan pengguna. Selain itu, kami juga mengasumsi bahwa pengguna akan memiliki tingkat pemahaman yang cukup tentang teknologi web dan kemampuan dasar untuk mengoperasikan sistem. Ketergantungan utama dalam pengembangan sistem ini adalah pada teknologi web dan penyedia layanan internet yang akan menjadi fondasi dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fungsional, di mana ada aliran data, spesifikasi proses, dan kamus data. Yang dimaksud aliran data yakni aliran dalam sistem informasi presensi dan kepegawaian ini mencakup beberapa proses penting yang memastikan informasi kepegawaian dan presensi dikelola dengan baik dan efisien. Aliran data dimulai dari pengguna yang mengirimkan informasi presensi dan perubahan data kepegawaian melalui antarmuka pengguna yang disediakan oleh sistem. Nah, data yang dikirimkan kemudian akan diterima dan diproses oleh sistem yang akan memvalidasi, menyimpan, dan mengupdate informasi tersebut ke dalam basis data yang sesuai. Setelah data disimpan, pengguna dapat mengakses kembali informasi tersebut melalui antarmuka pengguna untuk keperluan pengelolaan atau pelaporan lebih lanjut. Di sini juga ada spesifikasi proses.
Yang dimaksud yakni proses-proses yang terlibat dalam sistem informasi presensi dan kepegawaian ini mencakup berbagai tahapan yang mengatur bagaimana data kepegawaian dan presensi diolah dan dikelola oleh sistem. Nah, proses-proses ini meliputi perekaman presensi, yakni proses perekaman presensi memungkinkan pengguna untuk mencatat kehadiran harian mereka baik secara manual maupun otomatis melalui sistem. Kedua, manajemen data kepegawaian. Proses manajemen data kepegawaian memungkinkan administrator untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus data kepegawaian, termasuk informasi personal, riwayat kerja, dan kategori kepegawaian. Yang ketiga, ada pembuatan dan penyajian laporan, di mana proses pembuatan dan penyajian laporan memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan tentang presensi harian, bulanan, dan tahunan, serta laporan statistik kepegawaian lainnya yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Berikutnya ada kamus data. Kamus data dalam sistem informasi presensi dan kepegawaian ini berisi definisi dari entitas dan atribut yang digunakan dalam sistem. Kamus data ini mencakup informasi tentang struktur data yang digunakan dalam penyimpanan informasi kepegawaian dan presensi, termasuk nama, atribut-atribut yang terkait, tipe data, dan hubungan antar entitas. Selain itu, kamus data juga mencakup deskripsi singkat tentang setiap entitas dan atribut yang membantu pengembang dan pengguna dalam memahami konteks dan pengguna data tersebut dalam sistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ialah antarmuka pengguna. Antar pengguna dalam sistem informasi presensi dan kepegawaian ini akan dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain yang intuitif dan responsif sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses dan menggunakan sistem. Antarmuka pengguna akan memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah halaman utama, panel navigasi, formulir input, dan juga tabel data. Halaman utama itu memberikan akses cepat ke fitur-fitur utama seperti perekaman presensi, manajemen dan pegawaian, dan juga membuat laporan. Nah, panel navigasi ialah panel yang menyediakan navigasi yang jelas antara berbagai bagian dan fitur dalam sistem. Nah, sedangkan formulir input ialah formulir yang dirancang dengan baik dan untuk memudahkan pengguna dalam memasukkan data presensi atau informasi kepegawaian. Dan yang terakhir itu ada tabel data yang digunakan untuk menampilkan informasi presensi dan kepegawaian dalam format yang mudah dibaca dan dikelola dengan kemampuan untuk menyortir, menyaring, dan mencari data. Nah, yang terakhir itu selanjutnya kita ada materi antarmuka perangkat lunak yang dimana antarmuka perangkat lunak ini dalam sistem informasi presensi dan kepegawaian akan bertanggung jawab atas integrasi sistem dalam aplikasi pihak ketiga yang relevan, seperti sistem manajemen basis data atau DBMS dan layanan cloud untuk menyimpan data. Antarmuka perangkat lunak ini akan memastikan bahwa sistem dapat berkomunikasi dengan sistem lainnya dengan lancar dan efisien, sehingga memungkinkan pertukaran data yang diperlukan untuk operasi harian dan analisis data yang lebih mendalam. Nah, dengan adanya antarmuka perangkat lunak yang handal dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan interoperabilitas sistem dan memastikan bahwa sistem informasi presensi dan kepegawaian ini dapat berintegrasi dengan baik dengan infrastruktur IT yang ada dalam organisasi. Nah, yang terakhir itu ada kebutuhan lainnya, yaitu di mana kebutuhan lainnya itu hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem meliputi keamanan data yang ketat, yang dimana dukungan pelanggan yang responsif serta pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Nah, baik teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan dan jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga semua yang mendengarnya
paham dengan apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.